Tafadhal, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Senang bisa bertemu dengan sahabat PBI ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menambah ilmu khususnya buat saya pribadi dan buat rekan-rekan sekalian. Dan hari ini kita bersyukur pada Allah. Allah juga masih memberikan begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam. Dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan yang ada di sini sehat semuanya ya, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini yang saya hormati rekan-rekan dari PBI Pusat, para guru, ya, para senior, dan juga para teman-teman semuanya. Nah, izinkan saya untuk bertukar pikiran, menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya, dan saya yakin di sini sudah ahli semuanya, sudah pakar semuanya. Saya hanya coba mengkomparasi atau mengingatkan khususnya buat diri saya pribadi ya. Dan kalau memang ini ada yang baik ya, silakan diambil. Kalau memang itu banyak kekurangan, sumbernya dari saya sebagai manusia yang memang lemah dan banyak kekurangan. Baik, hari ini saya akan coba sedikit sharing tentang bekam, tapi tinjauannya lebih banyak ke aspek ilmiah. Hadis saya yakin teman-teman sudah paham, gitu ya. Jadi saya tidak banyak berkutik di hadisnya, tetapi lebih banyak kepada aspek ilmiahnya. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini kita tahu ya, hadis-hadis ini dan saya yakin sudah hafal semuanya ya. Afdhala ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah atau berbekam. Bahkan kesembuhan pun terletak pada 3 hal, salah satunya dengan berbekam. Saya yakin hadis ini sudah hafal semuanya ya, tentang bagaimana bekam ini sangat luar biasa. Bahkan pada zaman Rasulullah, Rasul mengatakan ini sebaik-baik pengobatan. Padahal pada zaman Rasulullah itu banyak sekali pengobatan. Dari Cina, dari Persia, dari Mesir. Tapi Rasul bilang, ini adalah sebaik-baik pengobatan. Tapi saya ingatkan lagi, jangan mentang-mentang sebaik-baiknya, nanti semua orang dibekam semuanya. Ini yang harus diwaspadai. Ya, sebaik-baiknya bukan berarti semuanya. Jadi harus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Karena memang bekam ini baik, tetapi ada sesuatu yang harus diperhatikan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya orang dengan kondisi syok berat, gitu ya. Wah ini nggak mungkin dibekam, walaupun ada dalil sebaik-baiknya, maka itu ada aspek hal-hal yang harus diperhatikan. Ini gambaran sedikit tentang hadis dan saya yakin teman-teman sudah paham semuanya dan saya tidak banyak berkutik di sini ya. Sedikit saja saya ungkapkan tentang sejarah bekam, sedikit saja. Bekam ini pada prinsipnya sudah ada sebelum zaman Nabi. Bahkan dalam beberapa literatur sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Ya, dikembangkan di Babilonia, Mesir, Sabah, Persia. Bahkan Cina pun juga sudah mulai berkembang. Ya, baru masuklah ke zaman Nabi dan Nabi mengatakan ini adalah yang terbaik. Jadi bekam pada prinsipnya bukan produk asli dari umat Islam ya pada zaman Nabi. Tetapi memang pada waktu itu sudah ada, sudah berkembang lama. Nah, Rasulullah menjustifikasi, ini yang paling baik. Ya, jadi perlu dipahami dulu bahwa bekam sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah. Jadi memang sudah lama tentang pengobatan bekam.
Ya, itu gambaran sedikit tentang bekam. Nanti saya lebih banyak kepada aspek ilmiahnya, karena ini memang bidangnya saya untuk bisa menerangkan secara medisnya seperti apa. Ya, sedikit sebelum saya masuk ke bekam, ya, saya akan cerita sedikit tentang darah dulu, karena bekam ini sangat berkorelasi dengan darah. Jadi kalau sahabat-sahabat semuanya ini, saya yakin sudah paham ya tentang konsep darah, tapi mungkin saya refresh saja untuk mengulang saja bahwa di dalam tubuh kita itu ada darah, ya, dan darah itu masuk dalam suatu pembuluh darah, ya, atau tempat darah itu untuk mengalir. Nah, darah ini ternyata memiliki banyak komponen. Ini saya ingatkan lagi, darah itu memiliki banyak komponen. Salah satu komponen-komponen darah itu, ini saya sebutkan di sini, ada komponen yang cairnya, ada komponen yang selnya. Saya ingatkan lagi, ada yang komponen cairnya, ada yang komponen selnya, atau cairnya kita sebut dengan plasma. Ya, jadi kalau ada pembuluh darah, kemudian pembuluh darah itu kita robek, gitu ya, maka sebenarnya terdiri atas dua komponen ini, komponen plasma dan komponen sel. Nah, komponen plasma isinya apa sih? Mayoritas air. Mayoritas air, 90-92%. Selebihnya zat-zat yang larut di dalam pembuluh darah seperti protein, ya, hormon, sisa metabolisme, bahan organik, mineral, dan warnanya seperti kuning pucat. Ini refresh saja dulu, ya. Tapi juga tidak hanya komponen plasma, walaupun menempati 55%, tetapi 40%-nya itu terdiri dari komponen-komponen sel darah. Apa saja komponen sel darah? Ada eritrosit, leukosit, trombosit. Jadi walaupun yang punya turunan darah biru, nah tetap aja darah berwarna merah, ya tidak mungkin berwarna biru. Kalau berwarna biru kelainan berarti ya, jadi darah tetap berwarna merah, karena memang ada komponen-komponen darah. Ya, nah di sini ada hal yang menarik ketika kita mengkaji ciptaan Allah yang luar biasa. Ya, saya akan coba bicara satu persatu, dimulai dari eritrosit. Eritrosit ini kita sebut dengan sel darah merah. Fungsinya eritrosit di sini adalah untuk tempat untuk pengikatan oksigen. Ya, di situ ada hemoglobin yang dia mengikat oksigen. Ya, dan ini berperan penting untuk memberikan oksigenasi kepada seluruh organ. Maka itu kalau ada orang yang HB-nya rendah, nah itu bisa bermasalah. Dan eritrosit ini unik sekali. Eritrosit ini tidak berinti, tetapi dia sangat fleksibel. Ya, dia bisa melalui celah-celah yang sempit, ya, bahkan bisa melewati ukuran yang sama dengan ukuran eritrositnya. Nah, jumlahnya sekitar 4-6 juta. Itu eritrosit. Ada satu lagi yang unik, yang disebut dengan leukosit. Leukosit ini sel darah putih. Sel darah putih ini fungsinya sekali lagi untuk pertahanan tubuh. Allah jadikan sel darah putih ini sangat luar biasa. Sel darah putih ini yang kita kenal dengan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi pertahanan tubuh kita ini luar biasa. Luar biasa. Ya, sel darah putih itu bergerak menuju kuman, kemudian dimakanlah kuman itu. Dan tidak hanya kuman, racun pun dimakan oleh si sel darah putih, bahkan kanker pun dimakan. Bahkan lemak-lemak buruk pun dimakan. Hebatnya sel darah putih. Sebenarnya kalau sel darah putih kita berdaya optimal, kita nggak akan gampang kena infeksi, tidak akan gampang terkena penyakit kanker, tidak akan gampang terkena penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan masalah fungsi dari sel darah putih itu sendiri. Bahkan orang yang kolesterol pun, kalau imun kita bagus, itu digerogotin. Jadi hebatnya si sel darah putih ini. Dan sel darah putih ini bergerak, nggak ada yang nyuruh itu. Bergerak sendiri aja. Hebatnya sel darah putih. Sel darah putih keluar dari pembuluh darah, bergerak untuk mencari yang dia mangsa. Jadi beruntunglah kita dan bersyukurlah kita karena Allah memberikan sel darah putih. Sel darah putih ini termasuk makhluk Allah. Ya, dia bergerak tidak ada yang menyuruh.
Siapa yang menggerakkan? Kita tahu bahwa Allah yang menggerakkan kita. Maka itu kita sehat ini, ya Allah yang bikin kita sehat. Ya, jadi hebatnya sel darah putih. Ini kalau kita kaji sel darah putih ini panjang sekali ini ya. Belum lagi kalau sel darah putihnya ngambek. Nah, ada penyakit yang namanya autoimun. Apa itu autoimun? Sel darah putihnya ngerusak sel-sel sendiri. Itu kalau lagi ngambek itu. Jadi kita sehat karena Allah bikin kita sehat. Ya, jadi banyak-banyaklah bersyukur. Maka itu tidak heran Rasulullah bilang ada 2 nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, maka itu bersyukurlah kita diberi kesehatan oleh Allah. Dan satu lagi adalah trombosit. Trombosit ini adalah zat beku darah. Jadi kalau nggak ada trombosit, ketika pembuluh darah itu bocor terus-terusan. Itu bisa menyebabkan kematian. Tetapi kalau trombositnya kebanyakan juga masalah. Timbul jadi gampang beku di pembuluh darah. Maka itu kadarnya itu seimbang. Allah jadikan dengan kadar trombositnya dengan kadar yang seimbang. Maka itu kita itu sakit tuh begitu mudah sekali. Bikin nggak seimbang trombosit aja masalah. Bikin imunnya digerakkan nih, udah makanin sel-sel tubuh kan penyakit autoimun kan tidak tahu penyebabnya karena apa. Jadi banyak hal yang ternyata hidup ini itu sudah diatur dengan konsep-konsep ilahiyah. Ini sangat luar biasa kalau kita mengkaji tentang sistem tubuh kita. Ya, ini kalau saya melihat ini, kita ini sudah bersyukur tidak ngurusin tubuh kita. Tubuh kita itu dikelola dengan cara yang otomatisasi sangat luar biasa. Ya, jadi sangat benar perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yasfin. Dan jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini pernyataan yang luar biasa. Karena untuk sembuhnya suatu penyakit, kita ini menjadi sehat. Ini peran Allah yang luar biasa. Obat hanya sebuah media, ya. Pola hidup, bekam, itu hanya sebuah media. Tapi pada prinsipnya adalah Allah yang menyembuhkan. Maka itu penting sekali nih tauhid dalam pengobatan. Yang kadang-kadang lupa bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Bukan bekamnya loh. Bekam itu hanya media saja. Karena kita tahu siapa yang menggerakkan imun ini. Siapa yang menggerakkan sel darah putih. Siapa yang menggerakkan sel itu membelah satu menjadi 2, 2 menjadi 4. Siapa yang mengatur keseimbangan fungsi tubuh ini. Trombositnya dijaga dengan kadar yang normal. Eritrosit diproduksi tidak berlebihan. Ada satu mekanisme yang dia ada on-off-nya. Jadi kalau kita kaji tubuh kita ini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, makin bersyukur sama Allah. Jadi ya harus melakukan syukur yang berlebih ini kepada Allah. Kadang-kadang kita itu nggak pernah bersyukur kepada Allah. Ya kadang-kadang, aduh kok saya nggak punya rezeki, padahal sehat itu syukur loh harusnya. Berapa besar biaya yang diberikan kalau kita sakit. Ya cuman gara-gara penyakit autoimun, imunnya aja fungsinya nggak benar sedikit saja repot. Nah ini gambaran sedikit. Maka itu penting sekali bahwa pada bekam semuanya ingat bahwa bekam ini sekali lagi kalaupun sembuh gara-gara bekam itu bukan bekamnya, tapi Allah yang menyembuhkan. Bekam hanya sebuah media. Karena kita tahu bahwa seluruh fungsi tubuh ini semuanya Allah yang atur dengan suatu sistem keseimbangan yang sangat luar biasa. Jadi bersyukur ini. Saya nggak bisa nyuruh leukosit saya radang tenggorok nih gerak dong ke tenggorok, nggak bisa saya. Sel darah putih ini saya kolesterolnya banyak, tolong dimakanin, nggak bisa saya nyuruh sel darah putih. Padahal sel darah putih bisa makan lemak. Sel darah putih bisa makanin kanker, hebatnya sel darah putih. Maka itu sekarang ada pengobatan yang namanya imunoterapi. Terapi dengan menggunakan respon imun. Ya, salah satu yang untuk pengobatan kanker itu sekarang dikenal dengan namanya imunoterapi. Nah, ini keren sekali nih konsep imunoterapi. Imunoterapi itu adalah konsepnya dia itu kankernya itu dibunuh dengan respon imun. Bukan dengan kemoterapi tetapi dengan imunoterapi. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, ini kalau kita mengkaji dari komponennya, kalau kajian ini panjang sekali. Tapi artinya di sini saya menggarisbawahi Allah menciptakan tubuh kita sangat luar biasa. Ya, dan ini kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ini penting sekali. Baik ya. Nah, kita tahu lagi bahwa selain darah ada pembuluh darah. Ini perlu dipahami dulu. Pembuluh darah ini ada dari paling besar sampai yang paling kecil.
Ada yang namanya arteri, ada yang namanya arteriol, ada yang namanya kapiler, ada yang namanya venula. Ini saya refresh sedikit. Jadi dari jantung, terus kemudian ada arteri yang besar, terus kecil. Nah, jadi yang paling kecilnya itu yang disebut dengan kapiler. Nah, kapiler ini jumlahnya banyak sekali. Ya, walaupun dia kecil, ya 0,007 kecil sekali, tetapi jumlahnya sangat. Nah, ini yang sering kadang-kadang dilupakan, bahwa terjadinya hipertensi, salah satu faktor penyebabnya adalah resistensi vaskuler. Resistensi vaskuler itu apa sih? Tahanan darah tepi, di kapiler-kapilernya nyumbat. Jadi ibarat gimana ya, saya contohkan misalnya kayak laut, sungai, kali, got, nah gitulah. Di gotnya nyumbat-nyumbat, nah itu juga bisa menyebabkan timbulnya banjir. Nah, jadi hati-hati nih dengan kapiler. Kecil, tetapi kalau ini tidak kita perhatikan, itu bisa jadi masalah untuk kesehatan. Kenapa saya bahas kapiler? Karena hubungannya nanti dengan bekam. Jadi mekanisme yang terjadi pada saat bekam ini berhubungan dengan mekanisme kapiler. Kapiler yang kategorinya got kecil, tapi kalau semua gotnya nyumbat, ya, jadi masalah juga kan timbulnya banjir. Walaupun kecil, tetapi juga bisa berdampak besar, karena jumlahnya cukup. Ya, mungkin ini refresh saja tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ada dua, ada yang namanya arteri, ada yang namanya vena. Saya refresh saja. Kalau arteri itu yang berdenyut, biasanya letaknya di dalam. Kalau vena letaknya di luar. Ya, arteri itu dindingnya lebih tebal, maka itu dia berdenyut. Salah satu contoh arterinya itu kalau kita ngeraba di tangan ini kan ada arteri ya, ini berdenyut. Ya, ini berdenyut. Nah, ini kalau orang kan sering lihat bunuh diri itu, sering motong arterinya. Nah, sering saya melihat motong arterinya salah. Jadi motongnya agak tengah. Sebenarnya bukan agak tengah, agak pinggir sedikit ke kanan. Nah, ini saya ajarin cara bunuh diri yang tepat. Ya. Soalnya banyak orang bunuh diri malah tendonya yang copot, arterinya nggak mati-mati. Jadi agak sebelah jempol, ya agak di sebelah jempol, sebelah pinggir. Ini bukan ngajarin bunuh diri loh ya, biar tahu bahwa di sini letak arteri. Ya, terus di sini ada arteri juga. Nah, jadi kalau melihat orang itu ini mati apa hidup, ngeraba yang paling valid adalah arteri sini. Nah, bukan arteri ini. Kalau arteri ini kadang-kadang tangan kita ini. Kalau kapalan nggak teraba ini. Nah, ini contohnya ya. Itu arteri dan dia berdenyut. Ya. Dan biasanya arteri ini letaknya di bagian dalam, bukan di bagian luar. Hanya bagian-bagian tertentu saja bagian luar, seperti arteri radialis, arteri dorsalis pedis, itu letaknya di bagian agak superficial. Selebihnya di bagian dalam. Karena kalau dia terpotong, itu akan muncrat di darah. Ya. Dan arteri biasanya membawa darah yang mengandung oksigen. Ya, darah yang kayak oksigen. Umumnya karena oksigen, berarti darahnya agak berwarna merah. Ya, sedangkan vena itu pembuluh darah balik. Dia letaknya lebih luar, lebih bagian luar, dan dia bawa CO2 atau sisa metabolisme dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Karena karbon itu berwarna hitam, maka vena itu darahnya agak gelap. Karena dia membawa CO2. Dan letaknya di superficial, di bagian luar. Warnanya ya tergantung warna kulit. Ya, kalau hitam nggak kelihatan, kalau putih kelihatan. Ya, warnanya agak hijau-hijau gitu ya. Hijau kebiruan, tergantung warna kulitnya ya. Kalau hitam ya nggak kelihatan ya. Jadi itu. Jadi vena membawa sisa metabolisme dan CO2, maka itu darahnya agak gelap. Ini penting saya harus sampaikan karena ada mekanisme yang di sana. Sedangkan arteri dia bawa oksigen, berarti warnanya agak lebih terang. Ya. Kalau seandainya arteri itu bawa CO2 lagi, bahaya. Timbul yang namanya sianosis. Biasanya karena kasus apa? Karena kasus misalnya jantung bocor. Harusnya CO2 itu buang lewat udara, terjadi pertukaran di daerah jantung. Jantung itu tempat terjadi masuknya pembuluh darah balik dan keluarnya pembuluh darah arteri, dan terjadi pertukaran CO2 dan O2 di daerah paru-paru. Kalau jantungnya bocor, darah yang hasil sisa sampah harusnya dibuang lewat paru-paru, masuk lagi ke jantung. Timbullah yang namanya CO2-nya balik lagi ke dalam sel. Sehingga selnya
dapat makanannya yang mengandung CO2. Dampaknya apa? Sel butuh O2, tetapi dikasih CO2. Kira-kira gimana? Mati itu selnya. Maka itu timbul yang namanya sianosis. Apa itu sianosis? Kayak kebiru-biruan di ujung jari, kebiru-biruan di bibir, gitu ya. Maka itu bagi yang pakai lipstik warna biru, nah, nanti takutnya salah diagnostik nih, jangan-jangan sianosis ini sakit jantung gitu ya. Udahlah, nggak usah pakai lipstik. Sekarang kan pakai masker, jadi nggak ketahuan ya. Nah ini sekarang dulu cadar dianggap sesuatu yang aneh, sekarang orang pakai cadar semuanya gara-gara pakai masker. Kosmetik jadi nggak laku ini ya gara-gara masker ya. Nah itu gambaran sedikit tentang pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri dan ada pembuluh darah vena. Jadi biar dipahami dulu karena ini penting sekali untuk saya terangkan secara lebih detail lagi. Maka itu saya coba terangkan secara bertahap dari sisi pembuluh darah dan dari sisi darahnya dulu. Jadi saya ulangi lagi, pembuluh darah yang namanya arteri kapiler, dia membawa makanan, membawa oksigen, sedangkan CO2 dia membawa sampah, dia membawa CO2. Maka itu warna darahnya agak berbeda. Kalau arteri agak berwarna merah terang, kalau vena agak berwarna merahnya agak gelap karena ada kandungan karbon yang disebut dengan CO2. Ya, oke. Nah, ini sedikit saya terangkan tentang kulitnya dulu. Tadi sudah pembuluh darah, kita tentang kulit. Kenapa kulit? Karena kulit nanti dekat sekali dengan proses pembekam. Kita bekam di mana kalau nggak di kulit, ya kan? Karena tubuh kita ini penuh dengan kulit. Bisa dibayangkan kalau tubuh kita ini nggak ada kulit. Jadi ternyata yang menentukan ganteng nggak ganteng itu kulit ternyata. Ada orang ganteng tapi nggak punya kulit, gimana coba? Tetap jelek dan serem malah ya. Jadi kulit itu yang menentukan ini orang ganteng dan tidak ya. Orang keriput dan enggak tuh dari kulit. Nah, maka itu kulit ini luar biasa ya. Kita bersyukur dikasih kulit ya. Kalau nggak ada kulit serem ternyata kita ini ya. Dan kulit ini adalah organ yang paling luas, organ yang paling luas. Ya. Maka itu peliharalah kulit kita. Ya, termasuk di sini saya terangkan kulit kenapa? Karena nanti hubungannya dengan bekam. Coba kita belajar dulu, kulit itu terdiri atas beberapa komponen. Ada yang namanya epidermis, ada yang namanya dermis, ada yang namanya subkutis atau hipodermis. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kelihatan ya, ada namanya epidermis, ada yang namanya dermis, ini dermis di sini. Ya, ada yang namanya subkutis atau subdermis. Ini letaknya di sini. Ya, ini refresh sedikit dulu ya. Jadi kulit itu ada berlapis-lapis. Nah, pembuluh darah itu letaknya di daerah dermis. Ya, di epidermis ini nggak ada pembuluh darah. Ya, dia hanya sel-sel kulit saja. Ya, jadi banyak pembuluh darah letaknya di dermis. Dan kulit ini juga menentukan juga nanti untuk keberhasilan tindakan bekam. Kalau misalnya yang dibekam itu nenek-nenek, itu kasihan yang nenek-neneknya ya, kulitnya susah sembuh gitu ya, daya sedotnya juga nggak optimal, maka itu hati-hati kalau bekam nenek-nenek. Nah, mendingan nenek-nenek suruh sholat yang banyak, ya suruh zikir yang banyak. Kalau bekam kasihan dia ya. Jadi harus diperhatikan untuk yang nenek-nenek, karena hubungannya dengan kulit nanti. Karena kalau kulitnya nggak optimal untuk dibekam, nah itu jadi masalah ya. Oke, saya terangkan itu sedikit tentang kulit ya. Nah, di kulit itu ada yang namanya pembuluh darah. Ini yang kita akan coba kaji. Tapi di kulit juga ada saraf. Sarafnya itu paling banyak di kulit. Ya, saraf itu paling banyak di kulit. Sangat punya sensasi. Ya, kita membelai, itu kan membelai kulit sebenarnya. Ada saraf, sangat sensitif sekali di saraf. Nanti maka itu saya terangkan bagaimana mekanisme bekam terhadap saraf. Jadi kulit ini banyak sekali organ-organnya, organ saraf, organ pembuluh darah, organ limfe, terus kemudian menghasilkan kelenjar minyak, kelenjar keringat, ya. Jadi banyak aspek kulit, ya. Belum lagi pigmen, nah yang menentukan warna kulit kita. Warna kulit kita mungkin pigmen melaninnya lebih banyak gitu ya, agak berwarna lebih gelap, ya. Jadi seperti itu gambarannya, ya. Nah, ini saya coba zoom. Jadi ini saya zoom. Ini kulit saya coba zoom. Apa sih yang terjadi di bawah kulit ini, khususnya di bagian dermis? Saya coba zoom di bagian ini. Ini saya zoom. Nah, zoomnya seperti ini. Nah, jadi ternyata
si kapiler kecil itu ngasih makan ke sel-sel kulit, dikasih makan ke selnya. Ya, jadi fungsi dari pembuluh darah itu ngasih nutrisi, ngasih makan. Sama buang hasil metabolisme. Namanya dikasih makan, pasti ada hasil metabolisme. Kambing aja makan, pasti ada kotorannya. Ya, mobil ada bensin, dimasukin bensin, keluar asapnya, dan dia bergerak. Sama dengan sel. Sel itu ada metabolisme. Bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel. Ya, sel itu ada sel kulit, sel otot, sel tulang, ya, sel otak. Semua sel butuh makan. Semua sel perlu aktivitas. Sel itu perlu untuk membelah. Sel itu perlu untuk memproduksi sesuatu. Misalnya sel endokrin, misalnya sel tiroid, dia untuk memproduksi hormon tiroid. Terus sel kulit, dia butuh untuk regenerasi sel kulitnya supaya dia bisa menggantikan kulit-kulit yang lama atau ganti kulit. Ya, terus kemudian sel tulang juga seperti itu. Dia butuh nutrisi. Artinya setiap sel di dalam tubuh kita ini butuh asupan. Dan jumlah sel kita itu banyak. Lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Luar biasa ini kalau kita bicara tentang sel. Sel itu melakukan aktivitas yang sangat sibuk. Dia selain dia membelah diri satu menjadi dua, dia juga memproduksi sesuatu. Sel adalah organ yang paling sibuk. Di situ terjadi perubahan metabolisme sangat kompleks. Maka itu kalau ada orang yang malas-malasan, malu sama sel itu. Sel aja sibuk, tubuh kita tuh sibuk semuanya loh. Ya, tapi kita mau nyantai. Ya ini makanya harus bergerak gitu ya, harus termotivasi, malu sama sel tubuh kita. Ini semua lagi sibuk di sel kita ini. Sel itu mendapat makanan, kemudian makan dirubah menjadi tenaga, menjadi zat yang dipakai untuk membelah selnya tadi. Karena sel kalau tidak membelah, apa yang terjadi? Sel-sel yang mati dengan umur-umur tertentu digantikan dengan sel-sel yang baru. Maka itu ada istilah proses degeneratif, proses matinya lebih banyak daripada proliferatifnya, daripada produksinya, ya generatifnya. Nah, fungsi sel adalah butuh makanan dan sumber makanan mereka dari pembuluh darah, Maka itu pembuluh darah itu memberikan pasokan kepada semua sel. Maka itu pembuluh darah kita itu panjang sekali. Sampai ada yang bilang kalau pembuluh darah itu disusun selurus-lurusnya terus, katanya ini saya juga belum pernah ngukur ya, itu 2,5 kali lingkaran bumi. Karena saking banyaknya sel yang dikasih makan oleh si pembuluh darah kita. Jadi kalau melihat kebesaran Allah, melihat aja tubuh kita. Ya. Aduh, luar biasa Allah jadikan tubuh kita. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, Allahu Akbar, Allah ini maha besar. Ya, dengan melihat tubuh kita saja, luar biasa. Maka itu kalau ada orang yang nggak percaya sama Allah, maka kebangetan. Ya. Atau ada orang sakit tapi nggak dekat sama Allah juga kebangetan sebenarnya. Harusnya kalau sakit itu dekatnya sama Allah. Ya, dekat sama Allah karena Allah yang menciptakan sel, Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan imun kita, Allah yang menciptakan bakteri, Allah yang menciptakan virus. Maka otomatis kalau kita pengen sehat, ya harusnya dekat sama Allah, itu yang paling utama. Karena apa? Ada satu mekanisme yang kadang-kadang kita tidak pahami dan sadari. Ya, ini kembali lagi ke laptop. Jadi si pembuluh darah itu ngasih makan sel kulit, kasih makan. Karena kalau nggak dikasih makan, kulit kita mati. Ya, maka itu ada warna-warna biru atau kematian sel-sel kulit kalau tidak diberikan makan. Ya, nah ini gambaran sedikit tentang pembuluh darah. Jadi saya zoom. Jadi tadi pembuluh darah di bawah kulit saya zoom. Itu kira-kira begini. Ada anastomosis. Apa itu? Kayak anyaman pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah yang ngasih makan, ada pembuluh darah yang ngambil sisa metabolisme atau sampahnya. Jadi terjadi dua mekanisme. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan analogi saya bisa dipahami. Ini coba saya zoom lagi. Saya pakai zoom terus nih ya. Ini karena nggak ada layar, jadi saya zoom lagi. Jadi kulit saya zoom, pembuluh darah saya zoom. Ini pun saya zoom ini. Ini saya zoom lagi, jadi begini. Nah, ini lebih detail lagi. Jadi apa yang terjadi sih di dalam sel itu dengan adanya kapiler? Ternyata kapiler itu ngasih makan sel. Nih sel makan. Ya, sel setelah dapat makanan, maka dia terjadi perubahan, bisa membelah diri, bisa memproduksi sesuatu. Nanti hasil metabolismenya atau sampahnya, atau asapnya, atau zat-zat yang tidak berguna, masukin ke pembuluh darah balik namanya vena atau venula. Nah, ternyata dalam ngasih makan ini ada ruang antara, ini ruang antara. Nah, yang disebut dengan interstisial.
ya, antar sel. Jadi ada antaranya ini. Jadi daerah antara, ngasih makan ada daerah antara, sisa sampah masuk daerah antara juga, kalau masuk ke daerah fenula. Dan di sini juga ada limfe. Tuh, keren ini Allah jadikan ini. Sudah ada pembuluh darah, vena, udah ada pembuluh darah arteri, sudah ada limfe, ada saraf lagi. Aduh, dahsyat sekali ini Allah jadikan kita, ya. Nah, disinilah terjadi pertukaran antara makanan dan sampah. Letaknya di mana? Di sini nih, di interstisial. Dia ngasih makanan masuk ke interstisial, nanti masuk ke sel. Nanti sel menghasilkan sampah di interstisial di sini, masuk ke venula. Nah, ada kuman di sini, ada bakteri di sini, atau ada yang racun dan sebagainya, masukin ke limfe. Nah, ini itu gambaran sedikit. Ini saya zoom. Kemudian saya zoom lagi, coba. Saya perbesar lagi. Apa yang terjadi sih? Begini. Mudah-mudahan dipahami ya, mudah-mudahan nih. Saya ulang lagi zoom-zoomnya, biar ingat lagi. Ini kulit, ini saya zoom nih. Apa yang terjadi di bawah kulit, kayak begini. Ya, saya zoom lagi, jadi begini. Saya zoom lagi, jadi begini. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini sel darah dan plasma yang berada dalam kapiler, itu ngasih makan ini. Ngasih air, ngasih asam amino atau turunan protein, ya, ngasih oksigen, ngasih gula. Nah, intinya makanan lah untuk kebutuhan si sel. Nah, di sel pun akan menghasilkan sampah. Sampahnya CO2 atau zat-zat sisa metabolisme lainnya, atau air masuk lagi ke venula. Darahnya cuma lewat doang. Ini hebat loh sel darah merah. Hebat sekali. Dia itu ada satu mekanisme sebenarnya. Kenapa dia ketika masuk paru-paru melepas CO2, mengikat O2. Ini hebatnya hemoglobin. Kemudian ketika masuk kapiler, dia melepas O2, ngambil CO2. Coba kalau salah. Di paru-paru nggak ngambil oksigen. Ya, nggak lepas CO2. Muter aja lagi. Apa yang terjadi? Keracunan tubuh kita. Nah, di sini juga hemoglobin nggak melepas O2. Dan nggak bawa CO2, racun numpuk di sini. Waduh, ini detail sekali Allah jadikan tubuh kita. Salah sedikit aja ini, salah sedikit aja rusak tubuh kita. Cuman gara-gara satu sel aja lupa nih nggak ngelepas O2, nggak dapat makan itu. Jadi Allah jadikan itu sangat detail sekali. Hebatnya tubuh kita. Saya tuh berulang-ulang warna ini hebatnya tubuh kita. Ya, maka itu diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Ini hal yang kecil saja ini. Ini sudah diatur dengan kehebatan sistem tubuhnya. Ini oksigen aja nggak diberikan sama si hemoglobin, mati gitu semuanya. Ya, lupa nih ya, lupa ngelepas misalnya gitu ya. Nggak usah dilepas, mati. Nah, ini terjadi pelepasan dan terjadi pengikatan. Coba dalam satu jalur, lepas ngambil, lepas ngambil, lepas ngambil, lepas ngambil. Hebatnya hemoglobin. Itu baru kajian hemoglobin ya, belum kajian yang lain. Belum kita bicara hebatnya sel saraf, belum kita bicara hebatnya sel yang lainnya. Ini baru masalah darah saja. Allahu Akbar. Allah Maha Besar di sini. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Ya, maka diberilah makanan di sini, maka sel bisa hidup. Bayangkan sel itu satu kelompok masyarakat. Kalau nggak ada makanannya, maka masyarakatnya akan mati semuanya. Kalau yang mati itu sel otak, stroke. Nah, kalau yang mati sel-sel yang lainnya lagi akan bermasalah. Misalnya sel ginjal akan menyebabkan gagal ginjal. Cuman gara-gara nggak ada distribusi saja, ke lokal saja mati. Otak ini kecil lah mungkin 10 cm nggak dapat distribusi, mungkin bisa lumpuh separuh badan kita. Bayangkan coba, kalau ini tidak bermanfaat. Ya, cuman dirusak dikit, klik aja deh. Maka itu bersyukurlah kita, selalu bersyukur. Maka itu saya harus punya slogan bersyukur atas nikmat Allah. Maka itu ketika ditanya Rasulullah, bukannya Rasul sudah diampuni dosanya, tapi kok masih sholat terus-terusan? Rasul jawabnya sederhana. Tidak bolehkah saya menjadi hamba-hambanya Allah yang bersyukur? Karena memang syukur kita dikasih kehidupan yang kita tidak perlu atur.
Coba kalau hidup kita nih ngatur tubuh kita. Ayo sel darah merah, lepasin tuh oksigen. Ayo tuh sel darah merah, hemoglobin ikat tuh CO2. Ayo paru-paru. Nah, repot hidup kita tuh. Ya, hidup kita nih untuk ngurusin tubuh kita aja sangat repot. Yang ngurusin jantung misalnya, ayo jantung berhenti kan nggak bisa juga tuh nyuruh jantung berhenti itu kan. Ini berarti menunjukkan bahwa kita tuh lemah. Kita itu memang hidup di dunia itu cuma satu sebenarnya, nggak ada yang lain. Untuk ibadah saja, karena kita sudah dilengkapi semuanya. Kita cuma nempatin badan yang semuanya sudah diatur dengan suatu konsep sunatullah. Ya, maka itu benar sekali itu. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita punya ibadah saja deh. Setiap langkah kita ibadah, gitu kan. Bukan pun niatkan juga karena ibadah. Maka itu akan menjadi sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Tidak ada yang lain tujuannya kecuali ibadah. Ya, ini salah satunya. Sudah paham ya sampai sini? Mudah-mudahan ini bisa dipahami, walaupun ini agak ribet, tapi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya sel butuh makanan, butuh oksigen, butuh nutrisi, tetapi juga sel menghasilkan sampah. Mekanisme ini terjadi. Baik, ini prolog. Prolog aja udah jam segini ya. Karena saya dikasih waktu lama banget, maka itu saya harus terangkan secara detail ya. Oke ya. Baik, ini sedikit lagi. Ada mekanisme yang unik di dalam sistem pembuluh darah. Kalau dari kapiler tadi, itu masuknya secara hidrostatik dengan tekanan air. Karena dipompa oleh jantung. Tetapi kalau masuk ke vena, itu dengan cara osmotik. Apa itu osmotik? Perbedaan konsentrasi antara di pembuluh darah sama di luar pembuluh darah. Yang kita sebut dengan apa tadi? Interstisial. Jadi terjadi proses osmotik karena perbedaan dari konsentrasi. Maka itu kenapa ada kasus yang namanya hipoalbumin. Pernah dengar ya? Albumin di dalam darahnya habis karena penyakit gagal ginjal, misalnya bocor. Itu sering terjadi bengkak di kaki, bengkak di wajah. Karena apa? Albumin merupakan komponen darah untuk menjaga konsentrasi. Kalau konsentrasinya encer, karena albuminnya rendah, apa dampaknya? Pembuluh darah yang ada airnya akan keluar ke dalam ekstravaskuler, ke dalam cairan interstisial, timbullah bengkak-bengkak, bengkak di kaki, kayak begitu. Maka itu Allah menjaga keseimbangan di dalam konsentrasi pembuluh darah, tujuannya biar apa? Biar cairan di luar pembuluh darah sama di dalam darah itu terjadi keseimbangan. Karena kalau tidak terjadi keseimbangan, apa yang terjadi? Cairan di dalam, di luar pembuluh darah akan masuk berlebihan ke dalam pembuluh darah, hipertensi. Itu aja kita mempelajari satu sisi saja ribetnya minta ampun. Apalagi saya belajar secara molekul, lebih detail lagi saya belajar tentang molekul-molekul terkecil. Saya bilang, Allahu Akbar. Ini saya sebagai manusia aja semakin belajar itu semakin saya bodoh. Semakin saya nggak ngerti apa-apa. Kok bisa begini ya? Jadi saya pengen belajar lagi, tapi semakin belajar semakin bingung saya ternyata. Ya Allah, jadi ternyata hebatnya ciptaan Allah ini. Baru saya belajar manusia aja udah bingung, apalagi alam semesta ini yang begitu luar biasanya. Ya, baik, saya lanjutin lagi. Jadi ada dua mekanisme dengan cara hidrostatik dan cara osmotik. Dua. Jadi karena kenapa? Karena di dalam interstisial itu tidak ada tekanan yang masuk ke dalam. Maka itu prosesnya harus osmotik, bukan hidrostatik lagi karena nggak ada tekanan. Nah ini kalau kita kaji dari sisi cairan, ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang masuk bekamnya. Nah, sudah paham ya? Tadi yang di bekam itu adalah kulit. Sekali lagi kulit. Di kulit itu ada sel. Di sel itu ada daerah yang namanya interstisial. Di bawahnya kulit ada namanya pembuluh darah. Ada namanya kapiler, ada yang namanya venula. Ingetin lagi nih, refresh lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini kulit. Ini kulit. Ini adalah sel-sel kulit. Saya contohkan. Ini ruang antara sel kulit yang kita sebut dengan interstisial tadi. Masih ingat ya, interstisial tadi ya? Coba saya refresh dikit. Nah, ini. Jadi ngasih makan tuh ada ruang antara, namanya interstisial nih. Jadi sel itu ada ruang antaranya, antara pembuluh darah sama selnya. Ini refresh sedikit. Ya. Nah, ini yang terjadi begini. Jadi ini ruang interstisial.
Ya, mungkin diapalin saja, nggak apa-apa nih, saya nggak bisa ganti soalnya, ganti tempe, tahu nggak bisa, harus dengan istilah interstisial, daerah interstisial, ya. Maka tadi pembuluh darah kan ngasih makan tuh, nah ngasih makan. Nah istilahnya namanya filtrasi. Filtrasi itu istilahnya apa ya? Nyaring lah. Maka itu sel darah merah itu nggak keluar. Kenapa sel darah merah nggak keluar, tapi makanan aja yang keluar? Karena ukuran dinding endotel itu sangat kecil, ya. Jadi nano, sedangkan ukuran pembuluh darah sel darah itu mikro, jadi nggak bisa keluar. Jadi bahasa kerennya ngerembes. Jadi kalau ibarat sebuah pipa itu ada rembes-rembesannya. Nah, keluarlah filtrasi. Tadi apa yang difiltrasikan tadi? Makanan, oksigen, ya asam amino, glukosa, intinya makanan atau kebutuhan untuk sel. Masuk ke sini. Dalam keadaan normal begini filtrasinya. 3. Terus sampah-sampah dari hasil sel ini diabsorpsi lagi. Nah, jumlahnya sama 3. Masuk 3, keluar 3. Ini analogi aja. Ya, karena kalau nggak seimbang, ini 3, ini 4, ya itu yang perlu kita waspadai. Nah, maka itu kenapa proses bekam ini adalah proses manipulatif. Manipulatif untuk tadi meningkatkan laju filtrasi. Ini kulit. Ini kulit. Ya, ini kulit. Jelas ya, kulit tapi ada ruang antara. Kemudian dilakukan proses bekam. Nah, ditarik kan, kop, ditarik. Maka terjadi naik itu kulitnya. Ketika terjadi kop, apa yang terjadi? Ini filtrasinya meningkat. Tuh. Jadi masukan makanannya meningkat menuju sel. Terus sampahnya juga berkurang, numpuk di sini. Paham ya sampai sini ya? Jadi filtrasi meningkat, absorpsi menurun karena di kop. Ini kita bicara level sel. Sekali lagi ya, ini kulit ditarik lagi, makin meningkat lagi. Berarti nutrisi di dalam ini banyak nggak? Banyak. Sampah juga banyak nggak? Banyak. Paham sampai sini? Ya, maka itu kenapa ada bekam kecantikan tuh? Ada benernya juga. Ya, bekam cantik biar kulitnya kinclong, bekam sini, bekam sini. Memang habis bekam hancur lebur, tapi nutrisinya bagus. Karena apa? Asupan nutrisinya banyak. Asupan nutrisinya banyak, tapi juga ada sampah yang dikeluarkannya juga ada di sana. Sudah paham ya? Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Maka itu bekam meningkatkan laju filtrasi. Itu kunci yang pertama. Apa filtrasinya? Filtrasi dari kapiler. Kapiler tadi, pembuluh darah yang kecil, dan mengurangi absorpsi yang dilakukan oleh vena atau pembuluh darah balik. Oke ya, pelan-pelan nih saya coba terangkan, karena waktunya lama jadi saya pelan-pelan. Ya, jadi meningkatkan laju filtrasi dan menghambat laju absorpsi. Meningkatkan laju filtrasi dari dinding kapiler dan mengurangi laju absorpsi oleh dinding venul atau venus. Nah, kemudian dilakukan penusukan, kan? Habis di kop dilakukan penusukan, akan keluar. Berarti apa yang keluar ketika kita membekam seorang? Mayoritas adalah cairan interstisial. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena proses pembekaman itu menimbulkan kekencangan, boleh jadi ada pembuluh darah yang robek, boleh jadi. Maka itu ada sebagian sel-sel darah yang keluar karena proses pengekopan tadi atau proses penusukan yang terlalu dalam sehingga menyebabkan luka di dinding kapiler. Jadi bisa karena dua aspek, bisa karena pengekopannya, bisa juga karena penusukannya. Tetapi yang keluar ketika bekam adalah cairan interstisial. Berarti yang keluar apa aja dok? Bisa makanan, bisa sampah, bisa darah. Ini baik-baik. Makanya kenapa saya urutin dulu dari pembuluh darah dulu, dari kulit dulu, baru masuk mekanisme bekam. Supaya ini bisa dipahami. Ya. Jadi yang keluar tadi apa? Mayoritas adalah cairan interstisial. Saya ulangi terus nih biar refresh, biar ingat. Terus kemudian sebagian kecil dari mungkin darah akibat pecah pembuluh darah, akibat pengekopan atau penusukan yang terlalu dalam, ya. Dan tadi mayoritas adalah cairan interstisial. Jadi bisa makanan, bisa juga
sampah. Saya kalau melihat korelasi hadisnya itu kan, kalau kesembuhan itu ada 3, urutan pertamanya itu kan madu. Maka itu sebaiknya sebelum berbekam kasihkan madu. Supaya menghindari apa? Menghindari terjadinya hipoglikemi. Karena bekam itu bisa menyebabkan penurunan kadar gula darah. Maka itu kenapa sebaiknya sebelum bekam diminumin madu, sesudah bekam dikasih madu. Lebih bagus lagi habis bekam dikasih oleh-oleh. Nah, itu lebih keren lagi. Ya, jadi seneng itu yang bekam ya. Tekor gitu ya. Jadi itu kira-kira gambarannya ya. Jadi ketika ditusuk mayoritas cairan interstisial keluar, kemudian sedikit dari komponen darah yang keluar. Jadi kalau dilihat komponen darahnya itu sudah mati. Karena kenapa mati? Karena ketika pengekopan, kalaupun ini terjadi perobekan pada dinding pembuluh darah, biasanya sel darah merahnya sudah lisis atau rusak. Karena kenapa? Dinding pembuluh darah itu, si sel darah itu sangat tipis sekali. Dengan tekanan negatif sedikit pecah itu sel darah merah. Ya, jadi maka itu ketika dicek darah bekam itu umumnya adalah sel darah yang mati. Tapi mayoritas adalah komponen-komponen dari cairan interstisial. Balik lagi, setelah itu selesai. Ya, normal lagi. Jelas ya. Sampai sini sudah paham ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi, bekam adalah proses pengeluaran cairan interstisial, mayoritas. Walaupun ada sel darah yang mati atau pecahnya pembuluh darah. Akibat pengekopan atau akibat penusukan. Ya, sampai sini ya. Ini biar tahu mekanismenya. Maka itu kenapa bekam ini sangat bagus untuk apa? Untuk kasus-kasus yang misalnya cairan perlu dibuang. Kasus apa cairan yang perlu dibuang? Kasus hipertensi. Hipertensi itu kan salah satu penyebabnya adalah beban cairan yang berlebih. Jadi perlu dibuang, maka itu ada obat-obat yang bersifat diuretik. Ya, atau dilebarkan pembuluh darahnya. Nah, bekam ini mekanismenya keren. Saya akan terangkan nanti bagaimana bekam untuk kasus hipertensi. Baik. Nah, terus apa bedanya dok bekam sama ginjal? Nah ini nih perlu nih kan sama-sama filtrasi tuh. Ya. Tadi pembuluh darah filtrasi ke interstisial, ginjal filtrasi kemana? Ke urin. Ya kan? Urin itu jadi kalau ginjal yang difiltrasi itu atau yang disaring itu adalah yang larut dalam air saja. Tetapi kalau bekam tidak hanya yang larut dalam air, yang larut dalam lemak pun juga keluar. Nah, maka itu kenapa kencing kita itu nggak pernah berlemak. Ya kan? Karena nggak ngeluarin lemak. Tetapi kalau bekam itu bisa ngeluarin lemak. Jadi yang hidrofobik, hidrofilik, itu semuanya bisa keluar dengan berbekam. Maka itu saya mengatakan kadang-kadang bekam ini sama dengan ginjal plus. Jadi ginjal mengeluarkan sampah-sampahnya, plusnya tadi tidak hanya yang larut dalam air, tetapi juga yang tidak larut dalam air. Itu hebatnya. Ya, ditambah lagi bekam meningkatkan laju filtrasi. Kalau urin ya filtrasinya biasa saja, tetapi bekam laju filtrasinya ditingkatkan. Nah, saya sempat berhitung-hitung sebenarnya. Berapa sih kekuatan daya sedot bekam mempengaruhi laju filtrasi? Nah, ini hitungannya. Nah, ini hitungannya ini ya. Nanti silakan nanti diambil materi ini ya untuk dibagikan. Intinya apa sih? Saya hitung-hitung gini. Darah itu kan bekam itu kan sunahnya sebulan sekali, gitu ya. Dalam beberapa hadis disunahkan sebulan sekali, rutin tuh berbekam. Ya. Ternyata sebulan sekali itu sudah mewakili ya untuk kebutuhan pengeluaran zat-zat yang tidak berguna. Maka itu ada istilahnya CPS kan, causative pathological substance. Ya, itu sudah cukup sebulan di refresh, sebulan di refresh, sebulan di refresh. Jadi sebenarnya hitungannya cukup. Ditambah lagi cukupnya juga apa? Darah itu kan regenerasi 120 hari. 120 hari kurang lebih sekitar 4 bulanan. Kalau kita bagi dalam waktu 4 bulan itu tidak akan menyebabkan timbulnya anemia. Ditambah lagi bekam kan juga tidak mengeluarkan sel darahnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa hebatnya bekam dan pentingnya bekam untuk filtrasi sebulan sekali. Nanti kajian ini panjang lagi ya. Nanti kalau panjang nanti waktunya. Saya masih lama ya Pak Heri ya. Saya harus cukupin sampai lama ini ya. Baik.
Masih lama. Baik. Sampai berapa jam lagi nih? Sampai selesai aja, Dok. Baik, siap. Baik. Kalau lama saya lebih enak eksplorasinya. Ya. Karena pembicara tunggal jadinya Tuan lama ini ya. Iya, nanti dikasih waktu buat tanya jawab, Dok. Ya, baik, siap. Saya lanjutin lagi. Berarti apa yang terjadi sih ketika bekam? Yang pertama tadi saya terangkan adalah fungsi ekskresi. Bekam itu ternyata memiliki fungsi ekskresi untuk membuang. Membuang apa sih? Membuang zat-zat yang tidak berguna. Tetapi juga harus diwaspadai. Bekam juga menarik juga cairan interstisial yang di situ pun juga ada makanan. Perlu diperhatikan. Ada sampah, ada makanan. Maka itu bekam itu sebaiknya memang tidak boleh dalam keadaan perut kosong atau perut terlalu terisi. Jadi ya sedang-sedang saja. Kalau lagi kelaparan di bekam, wah langsung itu bisa hipoglikemik karena glukosa juga sebagian ada yang ke lambung. Jadi fungsi pertama adalah fungsi ekskresi. Nah, fungsi yang kedua, ada satu yang unik loh ketika bekam. Apalagi pada saat pengekopan, pada saat penusukan. Nah, itu ada dua mekanisme yang sangat luar biasa. Ada mekanisme rangsang saraf, karena kulit tadi pusatnya juga saraf. Ya, kita ngerasa geli-geli itu kan dari kulit. Kalau kita tulang dikit-dikit kan nggak geli di kulit tuh. Sensasi luar biasa ini kulitnya. Kita ngelus-ngelus pun juga ngelus-ngelus kulit. Jadi ada rangsang saraf. Terus ketika penusukan, itu juga ada proses peradangan. Terus kemudian apalagi? Tadi resistensi perifer, penurunan tekanan di daerah perifer. Nah ini saya akan terangkan, panjang sekali. Maka itu nih kajian bekam ini, aduh luar biasa, saya bikin bukunya itu. Saya memang untuk PBI, yang saya bikin buku, tapi secara lebih detail tentang apa yang terjadi secara ilmiah. Ya. Nah ini saya ada buku tentang bekam tinjauan hadis dan medis yang saya coba berikan ke PBI ya. Saya akan bahas satu persatu dari proses mekanisme bekam ini. Tadi proses ekskresinya, sekarang masuk proses yang lebih jerimet lagi, biar pada pusing. Namanya juga upgrading ya kan. Jadi harus saya bikin pusing dulu ya. Ini istilahnya apa nih Dokter Agus ngomong nih? Pokoknya dipahami dulu pelan-pelan. Saya terangin pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, apa itu hipoksia? Nah, ini apa lagi nih Dokter Agus? Udah biarin aja ya. Bahasanya agak keren dikit. Gitu. Jadi kalau ngomong ke orang itu keren bahasanya ya. Jadi begini. Jadi ketika dikok gitu kan ditarik tuh kulitnya. Kan terjadi pengumpulan cairan interstisial tadi sudah saya bahas. Ternyata tidak hanya berhenti di situ juga. Ya. Ternyata ketika dikok ya, sel juga mengalami hipoksia. Kenapa hipoksia? Karena kop itu kan jepit. Kayak misalnya tangan kita diikat karet kan. Maka itu kenapa kalau kopnya kelamaan nanti kulitnya biru-biru, bahkan melepuh. Karena apa? Pembuluh darah yang sudah banyak ke sana, filtrasinya meningkat, tapi kan jepit akibat tekanan negatif. Sehingga sel kekurangan oksigen juga. Nah, ini yang sering terjadi nih ya. Maka itu kenapa ada waktu kopnya. Berapa lama kopnya? Sampai warna kemerahan. Kalau udah warna biru kelebihan itu kopnya. Itu yang paling mudah diidentifikasi. Kalau pakai waktu agak sulit. Ya, waktunya 3 menit agak sulit. Tergantung kulitnya. Kalau kulit tukang panggul, nah itu bisa lama. Tapi kalau kulit artis, aduh, itu semenit aja udah biru dia. Makanya tergantung kulitnya memang. Kita bekam itu ngelihat juga nih. Yang kita bekam ini siapa? Ini kan perlu ada waktu tertentu. Kalau kulit panggul, waduh, kopnya itu harus yang dalam itu. Kan tebel itu kulitnya. Sudah kulit kapal lagi, jadi double. Ya, jadi perlu diperhatikan. Nah, pada saat kop, sel mengalami hipoksia. Tapi hipoksianya sebentar. Karena kopnya kan nggak lama-lama. Ya, kalau ngekopnya sejam ya hancur itu selnya, rusak itu selnya ya. Nah, itu nggak boleh terlalu lama. Nah, hipoksia artinya sel itu nggak dapat oksigen karena terhambat akibat tekanan negatif. Walaupun sebentar, tapi tetap ada sinyal hipoksia lokal. Hipoksia lokal. Jadi si sel itu akan mengirim sinyal ya ke pusat. Ya, saya ini kekurangan oksigen, tolong dong suplai oksigen.
maka itu keluarlah zat yang namanya HIV. Nah, maaf nih harus ada istilah yang agak ribet nih. HIV. Apa itu HIV? Hypoxia inducible factor. Ya, jadi zat kayak semacam pesan yang masuk dalam sirkulasi darah, memberi pesan kepada pusat produksi sel darah, yaitu di mana? Di sumsum tulang. Jadi pesan, tolong dong nih kasih oksigen lagi, karena yang mengikat oksigen tadi siapa? HB kan. Nah, HB itu produksi oleh siapa? Sumsum tulang. Maka itu kirim pesan ke sumsum tulang. Sumsum tulang letaknya di mana? Di tulang-tulang besar. Tulang paha, gitu ya, tulang panggul. Jadi tulang-tulang besar itu letak sumsum tulang. Kirim pesan, tolong produksi lagi dong nih HB, karena dia berpikir karena HB-nya yang kurang. Padahal dia hipoksia gara-gara kopnya. Tetapi menimbulkan pesan yang namanya HIV. Nah, jadi para pembuatan sudah hafal dapat istilah baru, HIV, hypoxia inducible factor. Ya, ada yang langsung menuju ke sumsum tulang, ada juga yang masuk ke dalam ginjal, kirim pesannya, nanti di ginjal akan memproduksi eritropoietin atau EPO. Nanti EPO-nya itu juga akan masuk ke dalam sumsum tulang. Jadi mekanisme kirim suratnya banyak. Ada yang langsung ke pusat, ada yang melalui cabang dulu. Jadi dua mekanisme. Jadi semuanya diproses. Maka terproduksilah sel darah merah yang baru, yang lebih muda, yang lebih segar lagi. Karena disitulah terjadi hipoksia. Kurang oksigen. Orang kalau kekurangan pasti berkreasi. Ya, sama dengan si sel kulit, kurang oksigen pasti dia bereaksi. Salah satunya dia kirim pesan reaksinya. Dan dia bertahan dengan kondisi hipoksia. Ternyata ketika hipoksia, nah ini yang terjadi kalau kita belajar secara seluler, maka keluarlah yang namanya growth hormone. Nah ini keren lagi ini. Jadi sel-sel itu kalau dibikin hipoksia itu akan merangsang pertumbuhan lagi untuk dia bisa tumbuh. Itu hebatnya kalau orang kejepit, maka itu ada buku namanya The Power of Kepepet, sama dengan sel. Sel itu kalau udah kepepet, waduh luar biasa. Teman saya, disertasi S3-nya itu, dia bisa mengambil satu zat yang dihasilkan oleh sel yang kondisinya dibikin hipoksia. Salah satunya yang dia sebut dengan istilahnya mikrotom atau apa, saya lupa ya istilahnya apa ya. Zat yang dihasilkan ketika sel kepepet. Nah, salah satunya tadi growth hormone dan sebagainya. Maka itu bekam itu bagus juga itu untuk merangsang produksi sel menjadi lebih kreatif. Sel-sel yang malas dirangsang untuk kreatif. Dibikin kepepet dengan proses hipoksia. Maka itu akan keluar beberapa hormon-hormon yang dihasilkan oleh sel itu sendiri untuk dia bisa survive. Nah, itu yang disebut dengan hipoksia. Selnya menjadi tangguh. Ya, jadi bekam itu menyebabkan orang menjadi tangguh. Jadi kalau pengen ini kita semuanya tangguh semua, bekamin itu semua orang. Tangguh itu insya Allah. Karena selnya tangguh. Ya. Mudah-mudahan orangnya ikut tangguh juga. Ini jangan selnya doang ya. Ditambah lagi sumsum tulang jadi aktif. Karena dapat pesan. Oh dapat pesan ini langsung aktif. Ya. Kalau nggak ada yang pesan gimana mau pusat mau bekerja. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Jadi pentingnya ini mekanisme ini untuk mengaktifasi fungsi organ kita. Sumsum tulang jadi teraktivasi, ginjal juga menjadi terproduksi, jadi aktif semua mekanisme. Jadi roda itu akan berjalan. Kalau dalam istilah ekonomi kan roda ekonomi harus berjalan. Ini roda sel pun juga harus berjalan. Dengan dibikin dia kepepet karena kondisi hipoksia. Jadi akan keluar beberapa zat. Ya, kita pahami aja nih, saya nggak bisa ganti kata HIV. Memang penentunya itu HIV pokoknya lah. Zatnya HIV. Nanti pakai nama HIV juga boleh sih ya. Ya, ini mekanismenya. Ini pusing lagi udah, ini nggak usah belajar deh. Tapi kira-kira gambarannya begini deh. Intinya adalah bekam meningkatkan sel survival. Nah, gitu deh. Jadi bekam itu selnya menjadi luar biasa, nggak mudah menjadi kanker, nggak mudah dirusak oleh racun. Itu hebatnya bekam. Karena sel itu menjadi kreatif. Ya, ini. Ya, jadi meningkatkan nih, kalau kita lihat protektif, tropik, angiogenik, wah keren sekali. Gara-gara dibikin kepepet. Ya, kalau sel sebagian selnya di bekam bisa menjadi bagus, maka komponen-komponen sel yang pun juga teraktivasi. Karena sel itu ada namanya
kontak antar sel. Jadi ada komunikasi antar sel. Kalau satu kelompok itu bagus, dia akan mempengaruhi kelompok-kelompok yang lainnya. Hebatnya sel di dalam tubuh kita. Maka itu bekam meningkatkan improve cell survival karena dibikin kepepet. Karena kondisi hipoksianya dibikin kepepet, maka timbullah aktivasi-aktivasi sel. Ya, mengaktifkan EPO, mengaktifkan VEGF, ya, terus ditambah lagi bekam tadi mengeluarkan inos. Nah, ini zat-zat yang bahasanya molekul. Ya, apa-apa, biar saya keren sedikit ya, karena biar ada bahasa yang keren dikit agak berbeda gitu ya. Jadi biar paham juga bahwa ternyata hebat sekali. Bekam menyebabkan sel menjadi survival, menjadi lebih tahan, menjadi lebih kuat, karena dibikin stres. Maka itu mungkin di masa pandemi ini melatih kita. Bagi yang berhasil melewati masa-masa ini, dia menjadi pribadi yang tangguh. Nah, kira-kira begitulah gambarannya ya. Ya, saya nggak tahu nih analoginya tepat apa enggak ya. Tapi saya menerangkan bahwa bekam meningkatkan survival cell, gitu ya, karena kondisi hipoksianya. Satu. Kondisi yang kedua, keren lagi ini kalau saya kaji. Jadi saya nggak pernah selesai. Ini nggak cukup hanya S3 ini ya. Jadi harus S4, S5, S6, S7 kayaknya ini. Ini panjang banget ini ngomong bekam ya. Bekam hubungannya dengan HSP 70, keren lagi. Kalau tadi kan proses pengekopan, sekarang proses penusukan. Nah, ternyata nusuk itu luar biasa. Aduh, saya dahsyat sekali ngomong soal nusuk. Ya, saya tuh pernah kan ada pohon belimbing di tempat rumah saya. Ini kok nggak berbuah-buah, saya bekam aja deh. Ternyata setelah dibekam berbuah. Cuman cara bekamnya tadi dipukul-pukul pakai golok, gitu kan. Kan sama kayak bekam tuh ditusuk-tusuk, diiris-iris. Nah, saya coba pukul-pukul begitu. Ternyata berbuah. Ya. Bener tuh kata tukang buahnya, Pak, kalau nggak berbuah dibacok-bacokin aja Pak batangnya. Oh ya udah, tapi jangan sampai putus gitu ya, dibacok-bacok saja. Ya udah, saya bacok-bacok, ternyata berbuah. Sama dengan tubuh. Ketika terjadi proses penusukan, cetek. Nah, maka tubuh akan mengeluarkan zat yang namanya HSP 70. Alhamdulillah hari ini sudah dapat 2 ilmu lagi. Tadi HIV 1 alfa, 2 alfa. Sekarang ada yang namanya HSP 70. Apa itu HSP 70? Singkatan dari Heat Shock Protein 70. Jadi ada Heat Shock Protein 70, HSP 90, HSP 27, HSP macam-macam. Jadi luar biasa ini kalau kita belajar molekul ya. Jadi nggak akan pernah habis belajar itu. Jadi baru ngomongin bekam aja nih udah panjang banget. Tadi saya ngomongin HSF, belum lagi nanti HSP 70, belum lagi saya ngomong HSPS. Aduh, pusing kan? Tapi saya memberikan gambaran apa sih fungsi HSP. Jadi begini. Ketika sel itu rusak, maka tubuh berespon. Ketika ada satu daerah itu misalnya ada bencana dan menyebabkan kerusakan, maka masyarakat sekitar berespon. Dengan cara apa? Coba kirim bantuan ke sana. Karena dia sudah mengalami kerusakan akibat penusukan, maka kerusakan itu perlu diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Yang pertama, banyakin distribusi subsidi makanan ke sana dulu. Ya kan begitu kan, kalau ada satu bencana, kita harus meningkatkan asupannya ke sana. Bagaimana cara meningkatkan asupannya ke sana? Pakai helikopter kayak karena susah aksesnya kan, atau memperbesar jalurnya. Maka dilakukan proses pembesaran jalur ke sana, dibikin akses yang mudah. Maka itu tubuh melakukan proses yang namanya angiogenesis. Apa itu angiogenesis? Bikin pembuluh darah baru untuk menuju alur yang dirusak tadi. Luar biasa nih tubuh kita. Jadi bikin akar baru. Namanya pembuluh darahnya dibikin pembuluh darah baru. Supaya aliran darah yang rusak akibat penusukan dibenerin lagi dengan itu. Satu. Yang kedua, ini kan ada bencana di sana nih, butuh bantuan. Tidak hanya makanan dong. Perlu apa? Perlu pasukan penjaga juga. Takut-takut nanti ada yang maling, ada yang ngerampok, gitu kan. Lahirlah pasukan, turunin pasukan ke sana. Nah, terjadilah peradangan. Tapi turun pasukan-pasukan yang namanya leukosit aktif di sana.
Nah, ini saya gambarin, mudah-mudahan analog ini bisa ngebayangin dulu. Ya. Terus kemudian udah dikasih makan, udah dikasih pasukan, ada yang sedang rusak atau bencana di daerah sana, apalagi perlu pembangunan. Karena rusak itu kan perlu dibangun lagi. Nah, udah dikasih makanannya, sudah dijaga dengan sel darah putihnya atau dengan tentaranya, maka dibangunlah rumah-rumah yang rusak, dibangunlah jalan-jalan yang rusak, maka itu HSP 70 ini ibarat mandor yang ngatur-ngatur. Ayo tentara datang, ayo jalan dibikin, ayo lakukan proliferasi, diferensiasi. Sel di dekatnya itu tolong bantu. Itu kan selnya untuk membelah, satu menjadi dua menjadi empat. Jadi diproses, dibikin kanker sesaat. Dibikin kanker sesaat. Proses dipercepat. Tetapi ada satu waktu kanker itu di off. Karena kalau nggak di off, timbul penyakit kanker kulit. Atau yang paling gampang itu, yang terjadi proses yang namanya, kalau luka nggak sembuh-sembuh, namanya apa tuh? Timbul bekas keloid. Nah, itu kalau proses penyembuhannya tidak sempurna. Berarti kankernya kelanjut kebablasan gitu loh. Tentaranya terlalu lama di sana misalnya. Proses penyembuhannya nggak sempurna. Nah, itu ada mekanisme. Nah, HSP 70 itu mengatur itu semua. Vasodilatasi pembuluh darah, angiogenesis, proliferasi, diferensiasi, merangsang respon imun untuk datang ke daerah situ. Hebatnya HSP 70. Nah, pada orang-orang yang diabetes, kenapa kok lukanya lama sembuh? Karena nggak ada HSP 70. Jadi nggak ada si ngatur-ngaturnya. Susah itu. Nggak ada yang menginformasikan ke pusat, nggak ada yang mensuplai ke dia. Maka itu bekam itu sangat bagus untuk membantu proses penyembuhan. Sebenarnya bagus sebenarnya. Karena meningkatkan HSP 70. Sudah paham sampai sini ya? Mudah-mudahan ini kebayang banget deh. Saya bayangkan adalah daerah bencana yang butuh asupan-asupan dan butuh yang ngatur. Siapa yang mengatur di sini? HSP 70. Itu mandornya. Dia akan menyebabkan vasodilatasi, angiogenesis, proliferasi, diferensiasi. Jadi tujuannya seperti itu. Itulah yang terjadi ketika bekam. Maka itu bekam itu juga ternyata bisa meningkatkan respon imun. Nanti saya terangkan lagi bagaimana mekanisme respon imun. Gitu ya. Karena ada namanya proses inflamasi. Ya, setiap ada luka akan timbul yang namanya inflamasi. Tapi luka yang dihasilkan adalah luka steril. Maka itu respon imunnya bagus. Selama ini tentara banyak nganggurnya. Gara-gara dibekam, dia aktif. Jadi tentara yang nganggur-nganggur jadi kerja. Sebulan sekali minimal kerja. Karena kalau tentara kebanyakan nganggur, nah ini jadi masalah takut. Ya. Kalau tentara ini misalnya nih nganggurnya terlalu banyak, apa kerjaan mereka? Ya, kerjanya jadi nggak bener, takutnya begitu karena nggak ada yang dikerjain. Ya kan harusnya fungsi tentara itu kan untuk mengeliminir semua benda-benda asing. Orang-orang asing itu direduksi, rakyatnya dilindungi. Harusnya kan begitu fungsi tentara, polisi tentara. Tapi karena nggak ada kerjaan, takutnya terjadi malfungsi. Apa terjadi malfungsinya? Rakyatnya ditangkepin, ulamanya ditangkepin, orang asing boleh datang. Nah itu malfungsi berarti. Nah kita hindari itu gitu. Dengan dikasih kerjaan yang baik-baik. Nah, ini jangan di situ ya. Ini cuma biar gampang aja analogikanya. Nah dengan berbekam, harapannya tentara ada kerjaan gitu. Ya, jadi polisi melindungi rakyatnya, bekerjasama dengan rakyatnya, saling membantu, saling mensupport. Tidak dimusuhi rakyatnya. Itulah terjadinya proses bekam. Timbullah kebersamaan antara rakyat dengan tentara dan polisi gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau udah kerjasama keren negara ini jadi kuat. Sudah ya, ini saya ngomong politik jadinya dia. Ini mohon maaf ini biar analoginya biar masuk gitu loh, biar masuk saja ya. Itulah fungsi daripada HSP. Baik. Apa lagi fungsinya dok? Ini banyak. Ada yang namanya nitrate oxide, itu juga terproduksi. Jadi tidak hanya HSP juga, tapi nitrate oxide. Tadi apa tuh? Zat yang menambah untuk saluran ke daerah yang rusak itu semakin banyak suplainya. Maka dia akan melakukan proses yang namanya vasodilatasi. Pembuluh darah yang ada dilebarin.
Kalau HSP tadi kan menambah jalur-jalur pembuluh darah. Tetapi nitric oxide akibat dari HSP tadi dilebarin jalan yang sudah ada. Lahirlah yang namanya nitric oxide. Maka itu kenapa bekam sangat bagus untuk orang-orang hipertensi. Sangat bagus sekali untuk orang hipertensi karena aktivasi nitric oxide. Sudah ya, paham ya? Saya lanjutin lagi. Ini kepanjangan nantinya. Terus kemudian respon nyeri tadi. Ternyata tidak hanya berhenti di situ. Tidak hanya mengaktifkan HSP, tidak hanya mengaktifkan nitric oxide, tidak hanya mengaktifkan tentara, tetapi dia juga mengirim sinyal ke otak gara-gara nyeri. Cetuk. Tetapi bekam tidak menimbulkan nyeri. Karena kenapa? Karena sudah di-kop dulu. Karena sudah di-kop, terjadi penumpukan cairan, maka nyerinya tidak terlalu. Tetapi bagaimanapun juga ketika ada penusukan, pasti ada respon saraf. Maka itu sarafnya berespon. Masuk dari tempat bekam, ini contohnya kaki saja, bekam, misalnya bekam di kaki, naik, seret, ke otak. Nah, itulah yang terjadi ketika bekam. Otak pun dilibatkan. Keren banget bekam loh. Bekam itu keren sebenarnya. Ya, maka itu benar harus ada PDI, harus ada pendidikan yang lebih lanjut, perlu ada upgrading, itu penting sekali. Ya, sudah nih otak berperan. Hebatnya rangsang nyeri. Apa yang terjadi ketika melibatkan otak? Ini yang terjadi. Ketika ada nyeri, aktivasi substansi P. Substansi P aktif, maka otak akan mengirim sinyal untuk menghilangkan nyeri. Apa yang keluar? Salah satunya serotonin, enkefalin, endorfin, dinorfin. Respon penghilang nyeri cepat dan respon penghilang nyeri yang lambat. Berarti akan timbul efek tidak nyeri. Maka itu bekam itu sangat bagus untuk kasus-kasus nyeri. Apalagi untuk nyeri pinggang, bagus banget. Nyeri head, bagus sekali. Karena keluarnya hormon-hormon anti nyeri. Dan tereduksinya substansi P. Ditambah lagi ada yang unik ketika di bekam tadi. Tidak hanya tadi anti nyeri yang keluar, ya, tetapi juga keluar endorfin. Endorfin ini adalah hormon kebahagiaan. Jadi bekam itu ternyata juga mengaktifasi kebahagiaan. Jadi bagi sahabat-sahabat bekam yang kurang bahagia, mungkin kurang bekamnya ya. Coba dirutinkan lagi berbekamnya. Mungkin bekamnya masih 3 bulan sekali, coba sebulan sekali. Tapi jangan setiap hari juga. Rusak nanti kulitnya ya. Jadi aktivasi endorfin. Jadi otak tuh jadi aktif. Ya kan ketika dibekam kan pasti kan ituan kan jadi aktif karena apa? Ada rangsang nyeri. Dan tidak hanya terjadi di situ saja, juga terjadi lokal zat endorfin. Jadi endorfin itu tidak hanya dihasilkan di otak, tetapi juga endorfin juga dihasilkan di daerah tempat hubungan antara keratinosit dengan saraf. Jadi keratinosit itu jadi nanti akan juga memproduksi endorfin. Makanya kenapa kalau kita dipijet, itu enak banget relaksasi. Itu endorfin teraktivasi. Nah, bekam uniknya aktivasinya 2. Dari mana? Dari saraf 1 otak keluar endorfin, dan dari sel keratinosit juga keluar endorfin. Berarti double endorfin. Jadi kalau Anda punya masalah, bekam. Anda stres, bekam. Nggak punya duit, ya nyari duit ya. Tapi bekam juga bisa mereduksi stresnya. Maka itu sangat bagus sekali untuk orang-orang yang stres itu bekam. Karena kenapa? Karena aktivasi endorfin yang tidak hanya melibatkan otak, tetapi dia juga melibatkan sel keratinosit. Nah, berarti ilmunya sekarang nambah lagi ya. Ada endorfin, ada dinorfin. Endorfin itu yang cepat, ada yang lama, namanya dinorfin. Dinorfin itu terkeluarnya lama dan waktu bertahan di dalam darahnya lebih lama. Maka itu kalau pengen bahagianya lama, bekam sebenarnya karena ada dinorfinnya. Hebatnya nih bekam. Hebatnya, maka itu tidak salah Rasul bilang kan, afdhala ma tadawaitum bihil hijama. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Berbekam tidak hanya mengobati aspek fisik, tetapi juga aspek psikis. Jadi ini pada saat pandemi seperti ini nih, sebenarnya ini, wah bekam bisa jadi solusi loh. Solusi fisik juga solusi psikis. Bekam meningkatkan respon imun,
bekam juga membuat kita menjadi lebih bahagia. Kenapa bahagia? Karena keluarnya endorfin. Dari mana? Dari otak dan dari sel keratinase. Nah, jadi bisa menjaga kayak gitu tuh, teman-teman sahabat bekam. Ya, nah ini mekanisme bekam. Ya, ditambah lagi tadi tentara muncul, imun menjadi bagus karena terjadi respon inflamasi. Ya, nah ini sedikit studi kasus saja, studi kasus. Ya, mudah-mudahan nanti kita banyak tanya jawabnya saja ya, biar lebih enak. Ya, kita lihat studi kasus. Contoh bekam dengan hipertensi kita lihat. Ya, ternyata kenapa bekam itu bagus untuk hipertensi? Tadi saya bilang apa? Dia fungsi ekskresi. Terus kemudian apa? Mengaktifkan NO. NO jadi aktif, maka pembuluh darah jadi melebar. Terus kemudian vasodilatasi kan jadi tensinya bisa. Ditambah lagi dia juga mengeluarkan radikal bebas atau peroksidasi lemak dan radikal bebas. Jadi sel-selnya itu menjadi tidak menjadi rusak gitu kan karena radikal bebasnya sudah dikeluarkan. Nah, ini mekanisme bekam ternyata sangat bagus untuk hipertensi. Ya. Satu lagi hemoglobin. Hemoglobin itu juga ternyata saya ingatkan bekam tidak menyebabkan penurunan hemoglobin. Ya, saya sudah buktikan ini dengan penelitian S2 saya. Saya cuma bekam sebanyak-banyaknya coba. Saya sampai berapa itu waktu itu nyoba gitu kan. Sampai berapa titik, tapi malah jadi hipotensi. Tensinya turun kan. Karena bekam bagus untuk hipertensi, tapi tensinya turun. Tapi HB-nya tidak terjadi penurunan. Mungkin kalau pertama kali, mungkin berapa titik itu mungkin terjadi penurunan. Kenapa kok bisa tidak menyebabkan HB turun? Karena yang keluar adalah cairan interstisial. Ya, karena bukan sel darah merah yang keluar. Kalaupun keluar sel darah merahnya sangat sedikit. Ya, karena akibat kerusakan dari sel itu sendiri. Nah, ini gambaran tentang bagaimana mekanisme bekam terhadap hemoglobin. Tadi mekanisme bekam untuk penghilang nyeri. Ya, mekanisme bekam juga tadi untuk hipertensi. Artinya apa? Hebatnya sunnah. Ya. Jadi saya berharap nih ya para sahabat bekam sebarkan sunnah. Ya, dan yakinlah dulu bahwa pentingnya kita juga tauhid dalam pengobatan. Yakinlah bahwa penyembuh itu Allah. Ingatkan kepada Allah. Target kita sebenarnya bagaimana mengingatkan mereka untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu ibadah. Karena manusia itu pada prinsipnya ibadah. Ya. Jadi langkah pertama bagi para pembekam ketika ada orang-orang yang sakit, ingatkan ibadahnya dulu. Jangan-jangan ibadahnya kurang baik. Coba perbaiki karena memang semua mekanisme tubuh ini Allah atur. Maka itu menjadi pembekam itu, saya ingatkan sekali lagi, dakwahnya ini yang paling dominan. Membenarkan masyarakat dari si tauhidnya dulu deh, penting banget. Karena orang sering bilang, oh saya tuh sembuh tuh gara-gara bekam. Aduh, ini takutnya syirik kita itu. Bekam itu hanya sebuah media. Tetapi yang mengatur fungsi tubuh tadi ini Allah semua. Saya ingatkan itu. Maka itu kenapa pentingnya acara-acara seperti ini buat masyarakat ini. Supaya masyarakat teredukasi. Maka itu saya rutin ini mengadakan seminar-seminar tentang hari ini tentang bekam. Mungkin seminar lagi hebatnya tahajud, hebatnya puasa, hebatnya istinsya, hebatnya kurma, hebatnya madu. Dan itu luar biasa kaji secara ilmiah dan jurnal-jurnalnya ada. Cuman masalahnya nggak ada yang mau menyampaikan. Jangankan di kalangan umum, di kalangan medis pun masih pro dan kontra. Saya pun juga banyak pro dan kontra di kalangan medis, tapi saya berikan ini sumbernya data loh. Mereka selalu mengagung-agungkan EBM, evidence based medicine, padahal tidak semuanya itu harus EBM. Bagaimana Allah bisa menyembuhkan? Kan sulit untuk EBM. Jadi ada ranah keyakinan, ini yang kadang-kadang kita lupa. Yakinlah bahwa Allah yang menyembuhkan kita. Yakinlah bahwa kita dengan menghidupkan sunnah, itu ternyata bisa menyebabkan kita sehat. Jadi kalau mau bikin masyarakat Indonesia itu mudah sebenarnya. Hidupkan sunnah, sehat menurut saya. Makanya saya bikin pelatihan terus setiap sebulan sekali itu saya selalu mengadakan training-training kepada masyarakat dalam satu bingkai. Saya bikin satu bingkai namanya komunitas sahabat sehat. Jadi dapat ilmu tuh terus-terusan setiap bulan. Ya, kemarin kita undang guru besar untuk staraf gitu ya. Saya pakai untuk datang untuk mengkaji secara ilmiahnya seperti apa.
Maka itu saya ingin mengajak teman-teman, ayo kita hidupkan sunnah, termasuk sunnah dengan bekam. Dan saya bikin komunitas, nanti kalau dia mau bergabung silakan. Ini ada komunitas nggak bayar, tapi gabung dalam komunitas, ada pendalaman materi setiap sebulan sekali saya berikan. Ya, silakan kalau mau bergabung dengan komunitas saya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, akhi. Takutnya nanti kelamaan bosan sama saya. Nanti biar lebih interaktif, biar lebih hidup. Kita mulai dari pertanyaan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan yang luar biasa. Kali ada analogi yang masuk ke kami semuanya, sehingga mudah dipahami.